Masih melanjutkan episode sebelumnya di mana Dororo dan Yakimaru tiba di desa yang dipimpin oleh Sabame. Mereka diterima dengan sangat baik, bahkan Sabame menawari keduanya buat tinggal beberapa hari. Itu pun jika Dororo dan Yakimaru tidak memiliki urusan yang mendesak. Setelah menyelesaikan urusan perut, Dororo memutuskan berkeliling melihat-lihat keadaan sekitar. Ia dibuat takjub dengan keramahan dan kekompakan penduduknya yang tidak dimiliki desa-desa lain. Saat tengah asik memperhatikan keadaan sekitarnya, seorang anak kecil beserta neneknya menawari Dororo makanan yang tentu saja ia terima dengan senang hati, meskipun dengan keadaan perut yang sudah kembung. Sambil berbincang tipis-tipis. Mendapatkan sebuah kesempatan untuk memuaskan keingintahuannya tentang kuil yang sempat dirinya lihat sebelum sampai desa, tanpa rasa curiga sedikit pun, Dororo menanyakan informasinya kepada sang nenek. Namun sayangnya, sang nenek seolah-olah enggan menjawab dan lebih memilih membawa cucunya pergi. Seketika itu juga, Dororo seperti menyadari ada hal yang aneh dari desa ini. Terlebih lagi, ia sempat menyadari warga sekitar berubah menatapnya sinis ketika menanyakan kuil tersebut. Sementara itu Sabame memasuki hutan, entah sadar atau tidak pergerakannya tengah diawasi oleh Yakimaru. Nampaknya pemuda itu sangat curiga dengan Sabame disebabkan ia melihat terdapat samar-samar aura merah di sekitar tubuhnya. Saking fokusnya Yakimaru mengikuti Sabame tanpa sadar ia telah berada di puncak bukit, yang otomatis keberadaannya juga turut diketahui. Kembali dulu kepada Dororo, di mana bocah itu mendatangi lubung padi yang menjadi tempat penyimpanan makanan seluruh warga. Dororo memutuskan meriksa dan tidak sengaja menemukan ruangan bawah tanah, tapi tiba-tiba こりゃ明かりがないと何も見えないな。そりゃそうだ。tiba-tiba saja Dororo ditendang masuk oleh warga desa yang meyakini tindakannya ini adalah untuk keselamatan semua orang. Di dalam, Dororo tidaklah sendirian, di mana ia harus dikejutkan oleh kemunculan beberapa makhluk yang mengharuskannya melarikan diri. Kembali lagi kepada Yakimaru dan Sabame, alih-alih marah, Sabame malah menceritakan semua informasi yang menjadi rahasia desa ini, di mana pria tersebut pun menjelaskan bahwasannya ia rela melakukan semua hal demi bisa menjaga kemakmuran desa yang telah dijaga susah payah oleh leluhurnya. Desa mereka sempat mengalami krisis, kala itu para samurai yang kabur dari medan perang harus menjadi perampok dan menjarah persediaan warga desa. Imbasnya, warga desa kekurangan bahan pokok sehingga mereka juga turut saling merebut makanan yang tersisa. Demi keluar dari masa neraka itu, Sabame melakukan perjanjian dengan Ayakashi, dan akhirnya desa mereka berhasil keluar hingga hidup makmur sampai sekarang. Oleh karena itu, Sabame sangat mempertanyakan alasan Yakimaru ingin membunuh para Ayakashi. Namun sayangnya, kita harus kembali dulu kepada Dororo, di mana bocah itu masih berusaha melarikan diri, tapi sayangnya pergelangan kakinya harus tertangkap. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja, bayi besar yang sempat Dororo jaga ketika berada di kuil muncul dan langsung mengusir para makhluk tersebut. Selama pengusiran itu, Dororo mendapatkan penglihatan tragedi yang mengakibatkan kuil yang sempat dirinya lewati bisa terbakar. Ternyata ada sangkut pautnya dengan Sabame dan warga desa, di mana mereka mengorbankan pengurus panti beserta anak-anak untuk dijadikan persembahan untuk Ayakashi. Katanya itu semua demi kemakmuran desa mereka. Tanpa berpikir orang-orang dewasa seharusnya menjaga anak-anak ini karena mereka akan menjadi penerus desa, bukan malah dijadikan pengorbanan agar mereka hidup makmur. Selesai dengan pengusirannya, arwah anak-anak menyuruh Dororo bergegas pergi mencegah anak-anak Ayakashi agar tidak menetas. Sayangnya, rencana Dororo harus gagal, disebabkan saat ini Yakimaru tengah berhadapan dengan Ayakashi yang dimaksud. Ternyata alasan Sabame menceritakan semua informasi mengenai rahasia desanya, dikarenakan dirinya tengah mengulur waktu supaya ngengat-ngengat itu bisa menetas.
Sabame tidak menyangka bahwa Yakimaru bisa mengalahkan para Ayakashi. Melihat itu semua ia sangat mengkhawatirkan Ayakashi miliknya, tapi seketika tubuhnya harus terlempar terkena tendangan Yakimaru yang belum puas. Selesai dengan satu ngengat, masih tersisa satu. Tapi di mana tubuh Yakimaru harus dibawa terbang, tapi ia memanfaatkan katana miliknya buat melukai Ayakashi tersebut. Beberapa sayatan dirinya layangkan yang membuatnya harus puas jatuh dari ketinggian. Aing membelelok aing euy. Yakimaru harus tak sadarkan diri cukup lama, baru tersadar bersamaan dengan Dororo yang muncul dan langsung menceritakan semua yang dirinya tahu mengenai arwah anak-anak yang menjadi korban kebakaran kuil. Tapi, tiba-tiba saja keduanya harus dikejutkan oleh ledakan yang berasal dari dalam desa. Kondisi desa sangat memprihatinkan, terjadi kebakaran di mana-mana. Lumbung padi juga turut terbakar yang membuat semua orang sangat frustasi, mempertanyakan bagaimana mereka melewati musim dingin. Kembali lagi kepada Yakimaru di mana ia masih berniat memburu para ngengat, sehingga ia pun mendatangi sebuah danau yang diyakini di mana salah satu ngengat berada di sana. Tak lama muncul sebuah pusaran yang disusul oleh kehadiran monster ngengat yang mengakibatkan perahu Yakimaru harus terguncang hebat. Tapi ia tidak peduli dengan hal itu dan lebih memilih baku hantam. Yakimaru berhasil mengalahkan ngengat tersebut dan seketika itu juga ia kembali mendapatkan salah satu organ tubuhnya. どうしたんだ Tak terasa matahari mulai menampakkan diri di saat mereka tiba di dalam desa dan seketika harus menyaksikan betapa hancuran desa yang beberapa waktu lalu masih indah dan dipenuhi tawa para penduduk. Sekarang hanya ada tangisan dari orang-orang yang kehilangan anggota keluarga mereka. Seketika Dororo pun teringat akan perkataan Abah waktu itu yang mengatakan meskipun Yakimaru membunuh seluruh Ayakashi, situasi di dunia ini tidak akan pernah berubah. Perkataan Abah itu membuat Dororo mengamuk, menyalahkan Yakimaru yang menurutnya hanya memikirkan membunuh dan membunuh Kenshin dan tidak ada bedanya sama mereka. Sementara itu di sisi lain, Tahomaru masih berusaha menyesuaikan jarak pandang dengan satu matanya, di mana sebelumnya mata Tahomaru harus terus terkena sayatan pedang dari kakaknya sendiri. Kembali lagi kepada Yakimaru dan Dororo, keduanya terlibat perselisihan yang membuat Yakimaru baru sadar bahwa dirinya hanya berjalan seorang diri. Di sisi lain, Dororo yang berjalan lesu seorang diri didatangi rombongan Itachi yang bermaksud menanyakan sebuah peta. Bersambung.